Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu saya akan membahas mengenai soal latihan program linear yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama, yaitu seorang pedagang buah menggunakan gerobak untuk menjual jeruk dan apel. Harga pembelian apelnya yaitu 15.000 per kilo dan jeruknya 10.000 per kilo. Modalnya hanya 3 juta rupiah dan muatan gerobak itu tidak boleh melebihi dari 250 kg. Keuntungan tiap kilogram apel yaitu 3.000 dan jeruk yaitu 2.500. Maka untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin, pedagang tersebut harus menjual berapa kilogram apel dan berapa kilogram jeruk. Cara yang pertama yaitu kalian harus memisalkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apel dan jeruk. Berarti yang kalian misalkan berarti itu ada apel dan jeruk. Kita tulis di sini misal apel itu adalah X dan jeruk itu adalah Y. Boleh dibalik ya, boleh jeruk X atau apel X, itu boleh dibalik, itu terserah kalian. Nah, kemudian untuk membuat model matematikanya kita membutuhkan tabel untuk bantuannya. Di sini berarti ada kolom yang pertama, di sini ada apel dan jeruknya. Untuk yang kedua, di sini berarti ada harga pembelian, yang ketiga ada muatan. Kita buat terlebih dahulu tabelnya. Ya, baik, di sini kita buat. Berarti di sini ada apel ya, X. Di sini ada jeruk itu Y. Terus kemudian ada harga beli. Di sini ada muatan. Harga belinya apel. Harga beli apel yaitu 15.000. Harga beli jeruk yaitu 10.000. Terus modalnya berarti modal itu yang di bawah ya. Jadi di sini kita tambahin. Ini modalnya yaitu adalah 3 juta. Kemudian muatannya yaitu tidak boleh melebihi dari 250 kg. Berarti kita di sini anggap ini ada apel, ini ada jeruk. Nah, setelah kita buat di sini kita buat tabelnya. Kita buat model matematikanya. Nah, untuk model matematikanya sendiri berarti kita bacanya ke bawah ya kemarin ya. Jadi ada di sini ada 15.000 X ditambah dengan 10.000 Y. Nah, karena memaksimalkan berarti di sini kurang dari sama dengan 3 juta. Kemudian untuk yang kedua berarti di sini X ditambah Y kurang dari sama dengan 250. Nah, kemarin banyak sekali kalian yang lupa untuk syarat yang ketiga dan keempat, yaitu X-nya harus lebih besar sama dengan 0, Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini harus ditulis dua ini ya. Kemudian udah, berarti model matematikanya kita sudah dapat. Kemudian fungsi tujuan. Tujuannya fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan si apel dan keuntungan si jeruk. Berarti keuntungan si apel adalah 3.000 X ditambah dengan 1.500 2.500 Y. Ya, di sini kan apelnya 3.000, jeruknya 2.500. Oke, berarti kita sudah dapat. Untuk model matematikanya langsung ke membuat grafik. Nah, membuat grafik ini juga perlu karena kalian tidak akan mendapatkan titik sebelum membuat grafik. Kita buat grafiknya terlebih dahulu.
Oke, di sini sudah ada grafiknya yaitu sumbu X di sini sumbu Y. Oke, sekarang untuk yang pertama, di sini ada 15.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari sama dengan 3 juta. Nah, ini bisa kalian sederhanakan, coret nolnya. Di sini bisa dibagi 5. Di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 600. Nih, nolnya jangan lupa ada 2. Sekarang kalau X-nya 0, berarti ini 0, berarti tinggal 2Y kurang dari sama dengan 600. Berarti Y-nya 600 dibagi 2, yaitu 300. Sini kita tulis 300. Sekarang kalau Y-nya yang ini 0, berarti 600 dibagi 3, yaitu adalah 200. Nah, sekarang tinggal kita tarik garisnya. Udah, kita tarik garisnya jadi di sini ya. Ini untuk grafik yang pertidaksamaan pertama. Untuk yang kedua, kalau X-nya 0, di sini 0, berarti Y-nya adalah 250. Kalian bisa hitung sendiri ya. Terus kalau Y-nya 0, berarti X-nya itu adalah 250 juga. Setelah itu kita tarik garis untuk grafik yang kedua. Ini untuk grafik yang kedua ya, 250 ke 250. Kemudian kurang dari, berarti artinya dia ke bawah ya. Untuk grafik pertama itu ke bawah, ke bawah arahnya, arah siarannya. Kemudian ini sampai sini berarti. Kemudian untuk grafik yang kedua juga ke bawah. Artinya DP-nya berarti di sini adalah yang ini ya. Ini DP-nya. Yang saya beri warna merah itu adalah DP-nya. DP. Oke. Setelah kita dapat DP, berarti kita ada 3 titik nih ya di sini yang masuk ke dalam DP, yaitu titik pertama itu A, titik kedua di sini adalah B, titik ketiga di sini adalah C. Yang sudah tahu koordinatnya yaitu adalah titik A dan titik C. Untuk titik A, itu berarti di sini X-nya 0, Y-nya 250. 0,250. Titik C yaitu berarti di sini X-nya 200, 0. Titik B kita tidak tahu karena harus mengeliminasi. Ya, dieliminasi berarti tadi ada pertidaksamaannya itu adalah 3x plus 2y sama dengan 600 ya. Kemudian ada x ditambah y sama dengan 250. Tinggal kita eliminasi. Kalau dieliminasi berarti harus samakan koefisiennya. Misalkan kita mau eliminasi si x, berarti kita samain koefisien x, berarti ini kali 1 kali 3. Ya, sini tinggal 3x plus 2y sama dengan 600. Sini 3x ditambah 3y sama dengan 750. Dikurang, berarti sini habis 2 dikurang 3 ada min 1 ya, min y sama dengan min 150. Berarti nanti dapat y nya sama dengan 150 ya, min bagi min. Kemudian untuk x nya berarti kita pakai saja yang kedua ini,
Seperti persamaan yang kedua, berarti X ditambah Y sama dengan 250. Y nya tadi kita dapat 150 dengan 250, berarti X nya sama dengan 250 dikurang 150, yaitu 100. Berarti X nya adalah 100. Jadi nanti di sini titik B, X, Y 100,150. Sudah dapat semua titiknya. Kemudian kita uji ke fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya yaitu adalah 3000 X ditambah 2500 ya, memaksimalkan 3000 X tambah 2500 ya. Jadi sini kita coba 3000 dikali 0, 0, 2500 dikali 250 adalah 625.000. Kemudian untuk yang C, 3000 kali 200 adalah 600.000 ditambah 0 ya. Kemudian untuk yang B, berarti 3000 dikali 100 adalah 300.000 ditambah 150 dikali 2500 adalah 375.000. Jadi sama dengan 675.000. Nah, karena memaksimalkan berarti kita cari yang paling besar, yaitu yang 675.000. Nah, kalau yang ditanya itu adalah berapa kilogram apel dan berapa kilogram jeruk, itu berarti tadi kan kamu misalkan di awal itu tadi apel itu adalah X, jeruk itu adalah Y. Nah, berarti di sini kita lihat X-nya itu berapa di sini. Untuk 675.000 itu X-nya adalah 100, berarti apelnya nanti adalah 100 kilogram. Terus jeruknya berapa? Jeruk itu Y, berarti dilihat di sini Y-nya adalah 150, berarti 150 kilogram. Nah, jadi jawabannya itu adalah ini, yang 100 sama 150, bukan yang 675.000. Kalau yang 675.000 itu, kalau yang ditanya adalah keuntungannya berapa. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu seorang kontraktor membeli tanah seluas 6.000 meter persegi. Di atas tanah tersebut akan dibangun perumahan yang tipenya 1, rumah tipe 1 dan rumah tipe 2. Banyak rumah yang dibangun maksimal adalah 50 unit. Kemudian untuk ukuran tanah yang tipe 1 100 meter persegi, untuk yang tipe 2 adalah 150 meter persegi. Keuntungannya untuk rumah tipe 1 yaitu 7.500.000, yang tipe 2 yaitu 8.500.000. Agar mendapat keuntungan yang maksimum, berarti untuk soal A, model matematika dan fungsi tujuan. Untuk soal A, berarti kita misalkan dulu ya. Di situ yang dimisalkan adalah rumah tipe 1 itu kita misalkan X, dan rumah tipe 2 itu kita misalkan Y. Kemudian untuk membuat model, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada tipe rumahnya, berarti ada X, ada Y, rumah tipe 1, rumah tipe 2. Kemudian ada banyak bangunannya, kemudian ada ukuran tanahnya. Nah, di sini banyaknya itu maksimal adalah 50 unit. Di sini X, Y. Untuk ukuran tanahnya yaitu di sini 6.000 ya, 6.000 meter persegi. Berarti di sini untuk tipe 1 yaitu 100, tipe 2 yaitu 150. Kita buat berarti ke bawah. Untuk yang pertama berarti ada X ditambah
Y karena keuntungan maksimum berarti kurang dari sama dengan 50. Kemudian yang ini 100x ditambah 150 Y kurang dari sama dengan 6000. Kemudian jangan lupa ada tambahan X harus lebih besar sama dengan 0, Y harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita sudah punya model matematikanya. Terus fungsi tujuannya, fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan rumah tipe 1, yaitu adalah 7.500.000 X ditambah rumah tipe 2 yaitu 8.500.000 Y. Nah, ini untuk pertanyaan yang A. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, berarti kalian harus membuat terlebih dahulu grafik penyelesaiannya. Kita buat ya. Baik, kita lihat di sini ada X plus Y sama dengan 50, berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 50. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya juga 50. Kita tarik garis untuk grafik pertama. Ya, ini untuk grafik garis yang pertama ya. Di sini 50-50. Kemudian untuk yang kedua bisa kita sederhanakan, berarti kita ada nolnya semua, kita coret nolnya. Kemudian bagi 5, 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3, 60 bagi 5 12, jadi 120 di sini ya. Sekarang kalau X-nya 0, berarti 120 dibagi 3 itu Y-nya, berarti Y-nya adalah 40. Kemudian yang kedua, kalau Y-nya 0, berarti 120 bagi 2 yaitu 60. Nah, sekarang kita tarik garis untuk grafik yang kedua. Untuk grafik yang kedua ya di sini. Kemudian karena kurang dari berarti arahnya arsirannya ke bawah. Sama yang kedua juga ke bawah. Berarti nanti daerah penyelesaiannya yang saya berikan warna merah. Ini adalah DP-nya. Daerah penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi kita punya 3 titik, yaitu di sini titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Nah, untuk titik A itu ada 0,40 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 40. Untuk titik C itu ada X-nya 50, Y-nya itu 0. Nah, untuk titik B kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Di situ ada berarti tadi adalah X plus Y sama dengan 50. Kemudian ada 2X plus 3Y sama dengan 120. Kita samakan, berarti misalkan X ya yang akan eliminasi kali 2 kali 1, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 100, 2X ditambah 3Y sama dengan 120. Kita kurangkan, berarti habis 2 kurang 3 min Y sama dengan min 20, berarti Y nya sama dengan 20. Udah dapat Y nya, berarti kita cari X ya pakai persamaan yang pertama ini. Berarti X ditambah Y sama dengan 50, berarti X ditambah 20 sama dengan 50, berarti X nya sama dengan 50 kurang 20 adalah 30. Jadi titik B nya yaitu adalah 30,20. Sudah dapat semuanya, tinggal kita masukkan ke fungsi tujuannya. Sekarang kalau misalkan A nya, titik A itu adalah 0,40, berarti 7.500 dikali 0, berarti 0 ditambah 8.500
dikali dengan 40. Nanti hasilnya adalah 340 juta. Kemudian untuk yang C 50,0 berarti X nya diganti dengan 50, berarti jadinya 7.500.000 dikali 50 ditambah 0 dikali 8.500.000 itu 0. Hasilnya adalah nanti yaitu 375 juta. Dan yang B 30,20 berarti X nya diganti 30, Y nya diganti 20, nanti hasilnya adalah 395 juta. Nah, yang ditanya itu apa? Keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum artinya kita cari yang paling besar. Berarti ini ya, 395 juta. Berarti nanti jawabannya ini adalah 395 juta. Nah, untuk yang C, rumah tipe 1. Rumah tipe 1 tadi kita misalkan adalah X. Rumah tipe 1 itu tadi X. Rumah tipe 2 itu tadi Y. Nah, untuk mencapai keuntungan 395 juta, kita dapat nilai X-nya adalah 30. Berarti rumah tipe 1 yang harus dibangun itu adalah 30. Kemudian rumah tipe 2 yaitu Y. Berarti kita dapat Y-nya adalah 20. Jadi seperti itu ya. Jadi X dan Y itu kalau misalkan ditanya masing-masing, bukan tidak ada fungsinya dia. Jadi dilihat lagi tadi yang kamu misalkan X itu tadi apa yang pertama di awal. Kalau misalkan tadi untuk yang ini X itu ada rumah tipe 1, berarti nanti kalau ditanya rumah tipe 1 yang harus dibangun, yaitu kamu ngambil nilai X-nya. Rumah tipe 2 yang harus dibangun berarti kamu ngambil Y-nya. Tergantung kamu memisalkan di model matematika tadi. Nah, kalau misalkan yang ini itu yang ditanya maksimum kah, keuntungan maksimum kah, atau pengeluaran minimum kah. Jadi beda ya antara X, Y, X dan Y, dan juga di sini nilai maksimumnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal kita. Semoga dapat dipahami dan dimengerti untuk latihan-latihan dan ujian-ujian berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan semoga makin bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.